Pandemi, membawa ini nggak Teh, membawa, imbas khusus nih? Penjualan kami itu alhamdulillah malah kami naik hampir 100% di tahun 2021 Customer-nya J-Puff ini memang, menengah ke atas dan tidak terimbas gitu dengan pandemi. kemarin 2020, lalu kita kaji untuk 2021 kayaknya cukup tepat gitu. Dan dari J-Puff ini, mau sebesar apakah? Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Pandemi, membawa ini nggak Teh, membawa, imbas khusus nih buat J-Puff atau biasa aja lancar? Nah, itu dia. Alhamdulillah sih sejauh ini penjualan alhamdulillah bagus. Bahkan di tahun 2021 ini saya kan kadang suka cek keuangan hasil report penjualan kami. Itu alhamdulillah malah kami naik hampir 100% di tahun 2021 dibanding tahun 2020 gitu. Masya Allah. Iya, saya juga kalau ditanya kenapa ya sebenarnya kurang tahu, tapi pasti ini ya sama Allah ditunjukin seperti ini, jadi mungkin saya lebih terinspirasi terus bikin produknya yang mungkin banyak yang barunya, banyak yang disukai kayak gitu sama orang-orang. Ada trik khusus nggak sih Teh, atau mungkin bisa ditelaah gitu, kenapa ya bisa nggak turun gitu? Apakah memang, customer-nya J-Puff ini memang, menengah ke atas dan tidak terimbas gitu dengan pandemi ini? Sebenarnya sih kalau saya lihat, kalau menengah ke atas tidak terimbas, kayaknya enggak juga, karena banyak beberapa teman-teman saya itu bahkan ada yang pindah sekolahan ya dari sekolah anak saya, sepertinya sih terimbas pandemi ini. Jadi kalau yang saya lihat, mungkin strategi yang kami pakai dalam setahun kemarin 2020, lalu kita kaji untuk 2021 kayaknya cukup tepat gitu. Dari penempatan pricing itu penting juga ya, apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Terus setiap saya bikin yang baru juga saya bertanya dulu ke diri sendiri gitu, ini cukup worthy nggak aku beli untuk masa pandemi kayak gini gitu. Soalnya kan mungkin waktu pandemi lebih orang milih barang-barang primer ya, barang-barang sekunder atau tersier, apalagi itu mungkin aduh nanti dulu lah gitu, kebanyakan gitu. Jadi aku harus membuat produk yang pas orang lihat, pertama dia suka, terus kedua kasih promo mungkin gitu, kasih promo yang membedakan dia dengan waktu-waktu biasanya. Jadi orang lebih berpikir, oh ya ini aku mau beli gitu, ini belinya harus sekarang misalnya kayak gitu. Mungkin sih hal-hal yang kayak gitu juga. Punya ini nggak Teh, impian dari J-Puff ini, mau sebesar apakah gitu? Apakah sudah, maksudnya gini, kan kadang ada yang pengusaha mungkin ada yang mengalami memang mungkin stuck-nya di sini, aku buka brand baru gitu. Atau memang J-Puff ini udah belum mencapai puncak yang diinginkan gitu Teh? Puncak Gunung Everest. Maksudnya melihatnya ini masih bisa dibesarkan lagi sampai apa gitu. Kalau masih bisa dibesarkan lagi, masih bisa banget. Soalnya saya juga suka mengadakan polling di Instastory biasanya ya. Jadi misalnya siapa tentang pollingnya tuh yang sudah punya produk yang ini dari J-Puff, itu saya keluarin misalnya produk yang best sellernya kami ya. Di situ saya jadi bisa dapat data siapa aja dan berapa orang yang ternyata
belum punya produknya J-Puff. Jadi kan saya tahu ya peluang J-Puff itu masih sebesar apa. Dan saya lihat masih sangat besar banget, masih lumayan besar banget. Jadi sekali polling itu yang ngisi mungkin bisa sampai sekitar 2.000 orang biasanya kalau di Instastory kita itu. Nah, itu masih ada setengahnya dari yang follow kami itu ada masih tetap masih belum punya, jadi kita masih bisa mengembangkan lagi menurut saya si J-Puff ini. Tapi kalau sampai sebesar apa, sebetulnya saya sama suami kami sangat menikmati yang sekarang ini. Maksudnya tuh ini masih memang bisnis kecil-kecilan, bisnis kayak pribadi ya, soalnya belum sampai pegawainya banyak gitu, enggak, banyaknya tuh kita tuh malah di penjahit sebetulnya paling banyak itu kita di bagian produksi. Di bagian produksi itu banyak sekali. Kalau bagian orang yang kayak administrasi belum terlalu, tapi saya lihat ini memang cukup untuk kami segini gitu. Suka, bukan berarti nggak pengen tambah gede sih, mau aja sih. Ya mudah-mudahan kalau misalnya kita sanggup gitu aja teh. Ya, Masya Allah. Jadi buat apa kita ambisius untuk ngegedein, tapi kita nggak menikmati ya Teh. Jadi kan yang penting kita harus bahagia dulu ya Teh, bener nggak? Betul, soalnya kan hakikatnya kita ada di sini apa gitu kan. Mungkin dari titik itu saya jadi nggak terlalu ini. Kalau dulu waktu saya masih jual baju yang dewasa, itu bisa dibilang saya lumayan ambisius sih. Jadi saya bisa kerja itu sampai tengah malam, terus bangun juga subuh-subuh pagi itu saya suka kerja, terus sampai malam kerja juga. Tapi ternyata sih saya rasa saya lebih menikmati sekarang gitu daripada dulu gitu. Jadi memang kita harus telaah lagi kita kenapa ada di sini, terus biar kita bahagia di sini kita harus ngapain kayak gitu. Jangan sampai kita kerja capek-capek gitu, tapi bahasanya kita nggak ada waktu sama suami, nggak ada waktu sama anak gitu kan. Ya kalau saya rasa sih itu sayang gitu. Ya sih, apalagi kalau misalnya masa sekarang ini masa-masa lagi membesarkan anak ya Teh, jadi emang butuh banget perhatian khusus. Kecuali kalau misalnya nanti udah pada besar ya Teh, beda lagi. Betul. Berarti itu perbedaan visi Teteh dong ya, yang dari awal pas mendirikan J-Puff sampai sekarang itu perbedaannya. Apa ada tambahan lagi Teh? Perbedaan visi yang perubahan visi sebagai entrepreneurnya? Sama ya itu sih kalau saya lihat sih memang soalnya kalau saya baru berapa tahun kan ini saya ikut diajak teman, terus jadinya ikut kajian gitu, jadinya saya juga belajar gitu. Jangan kayak mulai usaha dengan riba dan sebagainya kayak gitu. Itu saya rasa sih betul juga, soalnya agak sulit kalau kita mulai tapi dari kayak gitu. Ini mungkin pemahaman saya ya, saya tapi berdasarkan dari yang dikatakan oleh ustadz-ustadz kita seperti itu ya. Kalau orang lain nggak tahu ya, mungkin beda. Tapi yang saya rasa itu betul, pas saya coba menjalaninya memang seperti itu. Terus jaga juga kayak kejujuran kalau sebagai penjual ya. Terus harus berhati-hati karena zaman sekarang apalagi kalau di marketplace itu suka ada kan yang kayak misalnya nggak bisa retur tanpa video unboxing misalnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau mau kayak gitu menurut saya bagusnya di bagian packing di luarnya ditempel sebelum orang itu buka, orang itu harus baca gitu. Harus ada bacaan, jangan sampai tulisan kayak gitu tuh cuman ada di caption karena takutnya orangnya nggak baca dan takutnya pas waktu dia terima bener barangnya nggak ada gitu.
Nah, jadinya gimana nanti kan lebih susah kalau hutangnya adalah di akhirat gitu. Mending di sini maksudnya. Ya pokoknya yang gitu-gitulah. Terus yang ya kayak gitu aja sih Teh. Jadi menurut saya sih harus bukan cuma dunia aja, karena kalau hitungannya dunia mah ya nabung jadi pangkal kaya misalnya gitu ya. Tapi kan kalau kaya menurut kita kayak gimana kan beda ya kalau menurut orang Islam. Jadi mungkin ada kita harus mengeluarkan sedekahnya atau apa. Nah itu yang kaya itu kan kayak misalnya di rumah ada makanan, anak-anak kita bahagia, ada tempat tinggal, itu mungkin menurut agama kita. Jadi beda sih. Gitu sih Teh. Betul. Dulu pas awal mendirikan JPAF pakai tabungan sendiri kah atau gimana? Atau memang pertamanya pakai riba dulu atau gimana? Ada ceritanya nggak? Alhamdulillah sih dari pertama itu kita pakai uang sendiri. Jadi saya waktu itu pertamanya pakai uang saya, kisaran cuma 300.000 pertamanya tuh uang kita. Uang saya sih. Uang yang saya punya 300.000. Terus ternyata waktu itu pas pertama banget saya jualan itu masih di Friendster Teh. Ingat gak sih Friendster? Belum masuk Friendster ya, benar-benar. Facebook deh kayaknya. Facebook. Sorry. Facebook. Kalau Friendster itu zamannya saya Teh. Iya, makanya saya lupa banget. Karena saya sekarang jarang pakai Facebook juga, jadi saya ingatnya Friends. Terus pakai Facebook pertama banget jualan, dan belum ada yang namanya Facebook fanpage. Jadi masih pakai yang apa tuh, yang pribadi gitu, personal gitu jualannya tuh. Iya. Bahkan dulu pertamanya itu saya jualannya produknya baju bekas gitu. Tapi karena alhamdulillah mungkin di situ udah ada sense memilih-milih barang. Jadi alhamdulillah barang yang saya jual itu suka habis cepat. Jadi akhirnya duit juga muternya cepat. Dan belum banyak saingan. Hampir cuma sedikit saingan waktu itu tahun 2009 itu Facebooknya baru dikit yang jualan ya, jualan online. Jadi itu lumayan berkembang dengan cukup cepat sih menurut saya di situ. Nah terus kemudian suami saya kan waktu itu kerja. Nah terus mungkin dia lihat ada potensi di sini, akhirnya dia memasukkan uang, menyuntikkan uang dia ke usaha. Itu masih sebelum nikah sih. Nah tapi alhamdulillah dari situ kita jadi makin banyak koleksinya. Dan kita udah mulai bergerak ke baju-baju yang baru gitu. Nah dari situ berkembang. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang sudah bisa produksi lagi dengan skala produksi yang massal yang cukup besar gitu dalam satu produknya. Saya lihat ada JPAF Living, ada JPAF Daily. Mungkin kalau JPAF Daily itu launchingnya mungkin dari setelah JPAF ini atau JPAF Living dulu Teh? Sebenarnya sih itu pas waktu pandemi sih saya keluarinnya Teh. Jadi baru-baru ini banget. Yang mana? Dua-duanya. Yang JPAF Daily. Iya, dua-duanya, Masya Allah. Karena orang-orang gitu. Banyak di rumah, terinspirasi bikin yang baju-baju buat di rumah, dimasukin ke JPAF yang daily. Nah terus yang JPAF Living itu tuh karena hobi juga sih, jadi akhirnya saya jual aja sekalian gitu. Gitu, Masya Allah. Idenya dari mana? Karena hobi itu. Jadi aku mau ini deh, mau nyari produsennya gitu kan. Ini pasti butuh proses juga ya Teh, nyari produsennya gitu. Itu memang langsung kepikiran langsung mau bikin nih pot-potan yang lucu-lucu gitu. Atau memang memang sebelumnya memang udah punya produsen khusus untuk di rumah gitu Teh, yang emang langganan, jadi akhirnya bikin untuk khusus JPAF. Enggak sih Teh, enggak khusus di rumah enggak, tapi kita datengin pengrajinnya, jadi ke tempat orang yang biasa bikin itu.
terus kita ambil banyak waktu itu tuh kayak gitu, baru kita jualin. Tapi bagus ya responnya sepertinya, soalnya followersnya juga kalau misalnya memang baru udah bagus banget ya followersnya. Itu gimana caranya dulu, ngiklan dulu di Jepaf kah atau gimana? Iya betul, teh memang kita ngiklan di Jepaf, di selipin. Biasanya di story itu, kalau di story kan hilang dalam 24 jam, jadi lebih tidak ganggu. Kalau di feeds ya sekali-kali kayak gitu sih teh dimasukin. Pernah ngalamin ini nggak teh, keajaiban selain ini ya, selain pandemi orang pada terimbas tapi Jepaf enggak gitu ya? Maksudnya keajaiban yang lain di luar itu deh. Keajaiban. Keajaiban yang memang kayaknya, oh ini pertolongan Allah banget gitu. Oh, apa ya teh ya? Sebenarnya sih memang yang paling menurut aku agak-agak amazed itu ya ini sih pandemi. Alhamdulillah ternyata tidak terlalu terimbas gitu ya, masih tetap alhamdulillah kepenjualan masih bagus dan bahkan ada kenaikan di tahun ini. Kalau yang lainnya mungkin aku merasa cukup agak-agak ngerasa apa ya, agak aneh juga sih bisa berubah dari yang baju yang itu yang dewasa dulu terus pindah ke baju anak, tapi alhamdulillah kami bisa tetap bertahan gitu, padahal itu kan perubahannya dengan semudah itu ya teh. Iya betul, cukup berubah gitu, tapi alhamdulillah ternyata masih sama Allah masih dikasih gitu. Buat ibu-ibu sebenarnya sih nggak apa ya, nggak mustahil dan bukan nggak susah sih. Kalau nggak susah nggak juga sih, nggak gampang juga. Tapi kalau untuk jualan online ini, kalau aku saranin ya untuk yang ibu-ibu yang mungkin belum ada budget untuk hire pegawai, itu saran aku sih kayaknya mending cobain marketplace ya, bukanya di marketplace, karena kebanyakan sekarang itu orang-orang tuh udah sangat melek marketplace, terus mereka juga banyak yang cuman chatting dikit, tapi kebanyakan bahkan nggak chatting langsung beli, jadi sangat low maintenance, cuman kayak kita posting barang yang bagus, maksudnya kita foto barang yang bagus untuk di marketplace ya. Terus entah bagaimana usahakan itu si produk itu bisa memiliki penjualan yang banyak dengan rating yang cukup banyak, itu pertama ya. Nanti habis itu bisa kayak jalan sendiri kalau dia udah punya kredibilitas yang bagus. Jadi menurut aku sih kalau buat emak-emak itu cocok banget karena low maintenance gitu. Gitu, Dari Masya Allah. perjalanan bisnis ini nih pasti tahu nih yang tricky itu apa sih teh dengan memilih bidang baju anak ini? Maksudnya kesulitannya? Kesulitannya. Sebenarnya sih karena mungkin baju anak ini yang aku ambil, apalagi ini bagiannya adalah ceritanya tuh baju anaknya spesial ya, bukan daily, karena outstanding princess outfit for kids kan, jadi beda. Nah itu tuh sebenarnya dari segi penjualan juga itu sangat-sangat menantang. Soalnya kan mungkin buat banyak orang baju-bajunya cuma sekali-sekali pakai ya. Nah gitu, jadi itu cukup menantang bagaimana kita bisa membuat ini jadi nggak harus sekali pakai. Mungkin anak-anak bisa tetap pakai kapan aja dia mau gitu. Kapan aja dia mau menikmati waktu prinsesnya gitu. Atau dia mau main role model princess-princessan, atau di rumah memang cuma pengen pakai aja karena anaknya mungkin emang girly banget gitu. Nah, itu kita kan tantangan banget dari segi bahannya. Pertama ya berarti harus yang nyaman, yang waktu anak pakai nggak gerah. Terus dari segi desain juga itu tantangan banget, bikin
yang anaknya memang mau pakai gitu. Jadi bukan orang tuanya Hmm. maksain pergi-pergi pakai gitu. Itu kayak kerudung juga, kerudung anak itu desainnya kan kita lumayan beda sama yang lain, pakai tutu di sekitar kerudung full, terus kita pakai ada tempelan unicorn atau tempelan princessnya. Nah itu juga jadi bikin biar anaknya yang mau pakai, jadi bukan si orang tuanya nah pakai gitu. Soalnya itu aku suka nyobainnya biasa sih ke anak aku sendiri. Jadi kalau ada produk baru aku liatin, terus dia responnya seperti apa gitu. Nah paling kelihatan tuh kalau produk-produk kita itu dibawa kayak ke pameran. Nah itu nanti kita bisa lihat anak yang lewat, mereka anak-anaknya itu gimana ke ibunya, misalnya ngelirik nggak atau mah mau pakai itu nggak. Nah kalau kayak gitu berarti lumayan disukai anak-anak dan mudah-mudahan akan orang tuanya juga. Jadi oh iya ini bagus gitu buat anak aku pertama mulai berhijab ya. Gitu. Gitu. Ya ya, mungkin kalau dari segi jahitan gitu teh butuh khusus nggak teh, keahlian khusus gitu? Pernah kesulitan nggak sih Teh nyari SDM jahitnya? Sebenarnya sih ini aja ya, kan karena ukurannya bahkan lebih kecil daripada ukuran dewasa. Jadi beberapa penjahit itu malah nggak mau kalau harganya murah gitu ya si jahitannya, karena mereka bilangnya malah yang kecil itu agak lebih sulit dibanding yang besar gitu. Karena mungkin kan kalau yang besar jahit panjangnya tuh banyak ya, jadi seret beres. Kan baru seret dikit udah berhenti gitu ya. Seret dikit berhenti gitu. Nah, apalagi ini ada layer-layernya lagi kan, ada tutunya tuh atau kainnya tuh ditempel sampai 3 lapis, terus ditempel langsung ke karet atau ke sleting atau apa gitu. Jadi memang agak-agak menantang dan memakan waktu. Terutama itu ada mukena kita yang mukena yang bestseller itu ada pom-pom dan pom-pomnya itu ditempel satu-satu, padahal satu mukena itu pom-pomnya ada mungkin bisa sampai berapa puluh gitu, di atas 30-an lebih. Jadi makan waktu banget itu ngerjainnya, harus nah paling itu aja sih. Cuman ya dengan pemahaman antara saya lalu dengan si supervisor yang megang konveksian itu, ya tempat produksi, kita sama-sama ngerti situasi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita bisa gitu ngejalanin semuanya dengan soalnya ini impact-nya kan sebenarnya ke harga ya, dan saya tuh pengennya produknya J-Puff itu jangan terlalu mahal-mahal banget gitu. Walaupun mungkin ini cuma ada di J-Puff, tapi janganlah gitu, biar tetap banyak orang yang bisa pakai. Jadi memang itu sih pricing agak tricky juga saya pricing itu. Karena sebenarnya mungkin sebenarnya saya berpotensi bisa menjual lebih dari ini harganya. Tapi karena pertimbangan yang lain, jadi ada strategi lain mungkin yang masuk. Oh, nggak bisa, ini harus seperti ini. Nah itu paling trikinya di bagian gituan teh. Karena nggak kayak kalau baju dewasa sih itu agak-agak lebih gampang. Kalau baju dewasa tuh kan jahitnya udah standar segitu, oke. Terus kain juga biasanya cuma selapis, terus modelnya juga mungkin ya itu lagi gitu. Seret beres, jadi gampang sih. Dan harga pasarannya juga kalau yang baju dewasa tuh udah kayak keukur ya, udah ada kayak apa sih namanya? Ya, udah tahu, bisa bandingin langsung gitu. Benar. Iya. Nah, kalau ini kan saya bingung ya, saya juga bingung saya membandingkannya sama yang mana gitu, karena ya alhamdulillah kami ada berbeda dengan yang lain gitu. Iya betul. Terakhir nih Teh, ada ini nggak pesan motivasi buat teman-teman Cubiz
yang mungkin mau memulai bisnis dan mungkin bahkan mau memulai bisnis baju anak nih. Apa yang harus pertama kali dilakukan? Terus apa yang tidak boleh dilakukan? Nah itu. Baiklah. Yang pasti saran saya sih mending cari pembedanya, cari DNA-nya dulu. Karena di zaman yang sekarang ini, di zaman yang bahasanya kayaknya orang-orang udah sangat-sangat aware ya dan sangat-sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang pandemi ini. Jadi kita perlu pembeda. Walaupun menurut kita itu udah beda, mending coba dulu tes pasar. Jangan terlalu pede atau terlalu nafsu banget langsung produksi skala besar. Dicoba dulu aja. Jadi dilihat dulu aja. Atau bahkan kalau lebih aman menurut saya PO kalau untuk yang baru-baru ya, baru-baru bikin. Itu aman banget kalau mau main aman, bisa kayak gitu kita lihat respon pasar dulu. Nah, jadi pelan-pelan aja naikinnya. Pelan-pelan sampai kita tahu oh ternyata dengan usaha kita iklan segini, endorse segini per hari itu penyerapan produk A adalah segini. Nah, kalau udah tahu itu berapa, baru bisa bikin lagi pengembangan produk. Jadi nggak berhenti. Jadi produk A tadi bisa diapain lagi? Oh mungkin tambah warna misalnya gitu. Atau oh mungkin ininya divariasinya ganti jadi gambar apa misalnya kayak gitu bisa. Nah, jadi pelan-pelan aja, jangan nggak bisa sih kalau misalnya instan langsung keren ya menurut saya ya. Mungkin ada yang bisa, tapi kalau saya pikir sih semuanya ada prosesnya. Jadi sabar aja. Insya Allah sih kalau kitanya tekun, terus memang produk kita bagus, biasanya sih itu orang terima, orang suka, nanti lama-lama juga berkembang gitu. Nah, paling saran saya buat ibu-ibu itu sih kalau awal-awal jualan usahakan mending dapat banyak penjualan sama banyak review dulu aja gitu. Kalau bisa bahkan mungkin marginnya ya gak usah ngambil terlalu besar-besar dulu, apalagi kalau pertama-pertama, karena biar kita dapat banyak review dulu. Karena kalau itu udah jalan, review udah banyak, rating besar ya kalau di shop, boleh dibilangin, kalau di marketplace itu kan boleh nggak apa-apa. Iya, soalnya kalau di marketplace itu rating penting banget. Jadi iya betul. Toko A, toko B misalnya jualan barang yang sama, tapi yang ini udah ada yang beli, terus ratingnya misalnya 4,9 dari 5 gitu ya. Terus dia padahal lebih mahal 100 perak misalnya gitu. Kayaknya saya tetap pilih yang ini. Walaupun ini lebih murah, tapi belum ada yang beli. Saya ragu, saya takut benar nggak. Iya, betul. Ya, jadi untuk yang ini, yang baru-baru mending gitu sih. Pertama tes pasar, tapi yang paling pertamanya mungkin kenalin dulu ya kita produknya mau gimana. Atau kita mau jualan ke siapa, mungkin harus dilihat. Takutnya nanti kita keluarin nggak cocok sama si target market kita gitu. Itu. Terakhir banget nih Teh, Mangga mau promosiin produknya. Waduh. Apa ya? Saya kurang bisa promosi. Gak apa-apa, mungkin ada program khusus kah untuk 3 bulan yang akan datang gitu. Kita biasanya sih suka ada ini aja sih, asik-asikan doang sih biasanya di J-Pop itu kita suka bagi-bagi hadiah, biasanya seperti itu. Boleh kalau mau ikutan, ada lomba mewarnai anak, terus ada yang itu favoritnya ibu-ibu itu udah sekitaran 2 tahun ini dan kita terus-terusan diadain, itu pemenangnya tiap 3 bulan sekali diumumkan. Hadiahnya itu biasanya voucher belanja sekitar 3 bulan berturut-turut gitu, jadi 3 bulan ke depan bisa belanja gratis kan, lumayan banget gitu. Masya Allah, seru ya ternyata ya J-Pop. Ada lomba mewarnainya juga.
Oke, makasih banyak ya Teh atas waktunya. Sami-sami. Alhamdulillah udah mau ini menyempatkan walaupun pagi-pagi dengan di tengah kesibukan emak-emak ya. Iya betul, Teh juga. Jazakallah Nuhun ya khair. Teh. Obrolan kita bermanfaat ya Teh. Amin, amin, amin. Amin Iya. ya Rabbal alamin, ya. Pamit ya Teh. Wassalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Nuhun makasih.